kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, mencari rezeki, mencari ilmu, menyusul jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bersatu. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. 1 jam lebih dekat kembali bersama saya Ira Kusno. Dan kita punya mahasiswa dari Universitas Indonesia. Selamat malam. Kalau kalian tadi mendengar lagu yang dibawakan Mas Trias, kita pasti ada sesuatu di kepala kita, ring a bell kalau orang bilang. Siapa sih yang ada di balik lirik tersebut? Tapi saya punya cuplikan puisi, dan kalau ada yang bisa menebak, karena cuplikan puisi ini dibuat oleh tamu kita malam ini, saya punya hadiah. Siap? Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. 1998. Siapa penciptanya? Kamu memang penggemar Taufik Ismail? Atau udah dapat bocoran dari awalnya? Baik, terima kasih Mas Trias. Saya punya buku dari penerbit Lentera untuk kamu. Ya, terima kasih. Taufik Ismail. Selamat malam Pak Taufik. Terima kasih kehadirannya. Silakan Pak Taufik. Kalau kita melihat sosok Pak Taufik sekarang ya mestinya masuk 75 tahun ya Pak. Betul? Di sekitar itu. Di sekitarnya. Tapi banyak orang yang tidak mengira bahwa Pak Taufik tetap kekinian, current begitu. Puisi-puisi Bapak selalu mengikuti perkembangan zaman. Apa yang membuat Bapak bisa tetap kekinian begitu, current? Karena rasa keterlibatan. Rupanya itu tidak dapat dihindari. Kemudian saya juga beranggapan bahwa kalau terhadap situasi yang ada di sekitar saya tidak merespons dengan cara saya, maka saya bersalah. Ada hal yang berbeda Pak, antara kemudian tetap ingin merespon, tetap ingin terlibat, dengan mampu mengungkapkan dalam bentuk kata-kata yang indah. Iya. Dan usia 75 tahun tidak mudah Pak untuk tetap bisa seperti itu. Ini pujian buat Bapak ya. Terima kasih. Tapi selain kemudian melibatkan diri, apa rahasianya Pak? Melibatkan diri yang tidak dapat dihindari sejak mulai saya memutuskan untuk menjadikan sastra sebagai ekspresi diri saya, dan kemudian terus-menerus melakukannya. Sebelum Bapak lanjutkan, kita lihat dulu ini ketika Bapak beraksi membacakan puisi. Ya. Pelaku eksekutif, legislatif, yudikatif, bisnis, banyak yang menjadi garong berdasi. Walaupun masih ada yang jujur, banyaknya juga yang jujur. Tetapi
tapi jumlahnya sedikit sekali. Dan semua suku dan etnik bersama menjelma menjadi bangsa pencuri, maling, copet, rampok, bandit, maklar menguasai negeri. Pemeras, pencoleng, penipu, penyogok, betapa dominasi. Kemudian banyak omong, sumber fitnah, tukang dusta, jago intrik, ingkar janji. Kemudian ya rekening kok gendut-gendut, tabung gas kenapa jadi bom? Luar biasa melihat api semangat dari Bapak begitu. Bapak menciptakan puisi tentang Ariel. Sekali lagi mengkaitkan sosok Bapak dengan sesuatu yang sangat kini. Bapak punya di situ kelihatannya. Bisa dibacakan Pak puisi tentang Ariel, Pak? Oh, puisi tentang Ariel tidak terbawa. Oke. Tidak terbawa. Iya. Jadi itu rasa keterlibatan saya juga. Dan saya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau saya tidak ikut bicara, kalau saya tidak ikut memberikan pendapat, maka saya sebagai seorang sastrawan itu bersalah. Produser saya mengatakan sebenarnya kelihatannya mungkin bisa dicari Pak. Di sini ada. Kita ingin tahu pandangan Bapak, apakah Bapak lebih mendukung ke arah Ariel atau ke arah penegakan hukumnya? Di kertas-kertas ini Pak, bisa dilihat Pak. Ya. Ada. Ada, silakan Pak. Ini mengenai permissiveness yang sudah luar biasa berada di sekitar kita, terutama ini sesudah kita memilih masuk pada masa reformasi. Ini tentang rasa malu yang tenggelam, redup di tanah air kita. Reformasi sebagai gelombang raksasa membawa perubahan politik dahsyat satu dasawarsa. Kemudian masuk menumpang penghancur nilai-nilai luhur bangsa, penumpang destruktif pelaksana dengan ciri gabungan utama. 7 ciri gabungan utama: serba boleh, permisif, serba kecanduan, adiktif, serba kekerasan, brutalistik, serba melanggar aturan, transgresif, serba mau enak, foya-foya, hedonistik. Kemudian yang melingkari semuanya itu serba benda, diukur dengan uang, diukur dengan milik, yaitu nilai-nilai materialistik. Dan seluruhnya ini nampak di sekitar kita sejak 5, 6, 7, 8 tahun yang terakhir itu. Yang saya sebutkan itu bersama-sama dengan nikotin, narkotika, alkohol, dan seterusnya. Ada 11 cirinya. Saya namakan itu Gerakan Syahwat Merdeka. Jadi itu judulnya, Gerakan Syahwat Merdeka. Saya memotong di saat yang salah ya Pak. Pak Taufik, kalau kita mencermati, sebenarnya bukan soal mendukung atau tidak mendukung pada sosok Ariel, tetapi Bapak mempertanyakan keseluruhan sikap dari masyarakat, begitu? Di dalam puisi ini, itu yang Bapak gambarkan? Kedua-duanya. Kenapa dia minta maaf kepada pemirsa televisi? Kenapa? Saya heran dan mencoba mendengar dari mulutnya satu perkataan, itu maaf, minta maaf kepada orang tuanya, kepada ibu dan bapak. Belum pernah saya mendengarnya. Kemudian sesudah peristiwa itu terjadi, 30 kasus perkosaan anak-anak kecil dilaporkan, dan seluruh yang melakukan itu mengatakan mereka terinspirasi, mereka terdorong syahwatnya karena melihat rekaman apa yang dilakukan oleh Ariel
Dari kacamata seorang Taufik Ismail, ada juga judul lain yang membuat orang tersentak, yaitu Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Bisa dibacakan, Pak? Saya bacakan bagian kecilnya saja. Malu aku jadi orang Indonesia. Langit akhlak roboh, di atas negeriku puing berserak-serak. Hukum tidak tegak, doyong berderak-derak. Kemudian aku berjalan di Rohas Boulevard, di Geylang Road, di Lebuh Tun Razak. Berjalan aku di Sixth Avenue, Maidan Tahrir, dan Ginza. Berjalan aku di Dam, Champs-Élysées, dan Mesopotamia. Kemudian di belakang khalayak itu aku berlindung di belakang hitam kacamata. Ku benamkan topi baretku ke kepala. Malu aku jadi orang Indonesia. Latar belakangnya apa, Pak, ketika kemudian muncul puisi ini? Kalau kita lihat latar belakang Bapak, justru kenapa nggak malu aku jadi angkatan 66, Pak, yang mendorong Orde Baru? Oh, itu termasuk ke dalamnya. Kalau puisi itu saya bacakan lengkap, pertanyaan Anda itu terjawab. Tapi ini kan pendek sekali. Jadi latar belakangnya, Pak, ketika puisi ini muncul? Puisi ini 7, 8, 9 kali lebih panjang dari apa yang saya bacakan tadi. Latar belakangnya adalah sesudah saya melihat semua apa yang terjadi di tanah air saya, dan kemudian saya termasuk yang ikut melakukan hal-hal yang saya harapkan positif, tetapi ternyata saya gagal. Ternyata generasi saya tidak berhasil. Pak Taufik, kita akan kembali sesudah ini. Pemirsa, tetaplah bersama 1 jam lebih dekat. Kami akan kembali dengan Taufik Ismail dan latar belakangnya sebagai dokter hewan. Dengan segala Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Transformasi seorang Taufik Ismail yang punya anak tunggal, Bram Ismail. Selamat malam, Mas Bram. Pak Taufik, Anda suka sastra karena datang dari keluarga yang suka membaca, atau karena harus membaca dari kecil sebagai suatu kewajiban? Tidak, saya dengan rasa syukur pada Allah yang sangat dalam. Saya dibesarkan di sebuah keluarga yang suka membaca. Kedua orang tua saya guru. Selesai makan malam, selesai sembahyang Isya, ayah saya duduk di sofa baca buku, tebal-tebal bukunya. Ibu saya begitu juga. Pak Taufik waktu kemudian berangkat dewasa sempat menjadi penjaga perpustakaan, Pak. Ya, betul. Dan di situ kegemaran Bapak membaca semakin terasa, kelihatannya. Iya. Puisi siapa yang Bapak kagumi pada saat itu? Pada saat banyak, baik puisi-puisi dari puisi Indonesia maupun puisi-puisi dari luar. Jadi pengarang yang Bapak kagumi, Pak? Iya, Rendra. Ya, itu yang seangkatan dengan saya ya. Tapi kalau yang lebih senior tentu saja Hamzah Fansuri.
Hairil Anwar salah satunya? Tentu saja saya harus menyebut Hairil Anwar. Kalau Pramudia, Pak? Juga. Walaupun berseberangan ya, Pak? Berseberangan dalam hal politik. Tapi dalam hal karya, saya menghormati dia. Ketika Bapak kemudian menganggap bahwa sastra adalah sesuatu yang memang sangat menggairahkan untuk Bapak, kenapa memilih jalur sebagai dokter hewan, Pak? Karena ketika saya di SMA, saya mendapat beasiswa untuk bersekolah 1 tahun di SMA. AFS ya, Pak? Di American Field Amerika Service Serikat, ya? Itu mestinya angkatan awal-awal sekali ya, Pak? Angkatan pertama, saya angkatan pertama. Nah, kemudian pada waktu libur, saya bekerja di ladang peternakan 100 hektar luasnya, batang-batang gandum yang kuning yang seperti emas berombak-ombak di tepi danau. Itu kayak menginspirasi bahwa Bapak memilih bidang peternakan begitu? Kemudian bukan gandumnya, sapinya 100 ekor, kemudian ayamnya 5.000 ekor. Kerja saya merawat sapi itu, mengambil telur-telur dan telur-telur ayam, dan kemudian menyabit gandum itu. Tetapi kan kalau kemudian Bapak memang merasa gairah Bapak adalah pada sastra, kenapa Bapak tetap memilih jalur itu? Apakah karena Bapak menganggap tidak bisa hidup dari sastra? Betul. Untuk berani hidup dalam masalah dengan semata-mata mengandalkan nafkah dari hasil karya sastra, saya tidak berani. Saya tidak seberani misalnya Muting Gabusha. Saya tidak seberani Pramudia dan beberapa yang lain. Yang lain semuanya, termasuk saya, harus punya nafkah tertentu. Tapi ketika Bapak selesai menjadi dokter hewan begitu, pernahkah Bapak mempraktekkan kerja Bapak sebagai dokter hewan? Ilmu yang saya tuntut bukan kedokteran hewannya, tapi peternakan, manajemen peternakan, bisnis peternakan. Dan itu pernah diterapkan, Pak? Sebentar, akan tapi sudah itu tidak lagi. Ya. Tidak merasa mubazir, Pak? Betul. Anda menusuk hati saya sekarang ini. Karena seperti ibu saya juga dengan sangat bijaksana bertanya, ini ijazah dokter hewan dan peternakanmu ini mau bagaimana, katanya. Yang lebih lucu, Pak, nggak banyak orang tahu dengan latar belakang Bapak yang seperti itu, niat untuk kerja di peternakan walaupun passionnya ke sastra. Bukan kerja di peternakan, manajemen, punya bisnis peternakan. Okay. Ya. Bapak malah kerja di sebuah perusahaan multinasional Unilever sebagai humas. Gimana itu, Pak, menerangkannya? Karena sesudah saya tidak berhasil membuka peternakan, saya merencanakan tempat peternakannya itu di mana kira-kira? Di mana kira-kira saya membuka yang 100 hektar itu? Kira-kira di mana? Nggak tahu, Pak. Di sebuah pulau Selat Malaka, di antara Sumatera dengan Malaya, pada waktu Malaya, sekarang Malaysia. Saya sudah pilih pulaunya, Yang menyebabkan kemudian itu gagal, Pak? Tidak jadi? Karena saya pertama-tama ingin mendapat lebih mendalam ilmu saya dengan mengajar sebagai asisten di IPB, dan itu berhasil. Tapi ketika saya akan berangkat untuk S2 dan S3 saya ke Florida, itu terhambat karena saya menandatangani manifest kebudayaan, gagal. Kemudian sesudah itu mulai menurun, dan kemudian saya dipecat sebagai pegawai negeri karena manifest kebudayaan itu tidak sesuai dengan pemerintahan pada waktu itu. Kita akan kembali dengan cerita Bapak selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama 1 jam lebih dekat. Kami akan kembali sesudah jeda berikut ini dan menemukan jawaban kenapa akhirnya seorang Taufik Ismail berani menentukan sastra sebagai jalan hidupnya. Pemirsa, 1 jam lebih dekat bersama saya Ira Kusno dan Taufik Ismail. Pak Taufik, kalau tadi cerita Anda sebelum jeda dipecat sebagai pegawai negeri karena menandatangani manifestasi Manikebu gitu ya. Manifest kebudayaan, ya. Ya. Gimana ceritanya, Pak? Kemudian Bapak bisa bertahan hidup? Sesudah dipecat, tentu saja saya tidak lagi menjadi pegawai negeri, dan kemudian ya pada waktu itu ikut dengan gerakan mahasiswa
pada waktu itu. Kemudian sesudah pemerintahan berganti, saya ikut mendirikan Dewan Kesenian Jakarta dan aktif di sana. Cukup uangnya Pak dari sana Pak? Dalam keadaan yang dalam semangat yang idealistis, tentu saja cukup pada waktu itu. Itu sebabnya kemudian Bapak memilih masuk ke Unilever, multinasional. Sesudah berkeluarga, sudah beramlah lahir, nah kemudian saya harus realistis ya. Kemudian saya masuk swasta supaya mendapat gaji yang lebih layak. Jadi kapan sebenarnya Bapak memilih sastra sebagai jalan hidup? Sejak SMA. Sejak SMA. Artinya, tapi sastra itu tidak pernah menjadi istri pertama Bapak. Karena Bapak pasti punya selingkuh yang lain, karena Bapak mencoba realistis untuk hidup begitu. Oh, jangan bilang selingkuh. Jadi bergurau ya. Nah, tidak apa-apa. Jadi karena menghadapi realisme semacam itu, nah memang jadi ketika saya di Dewan Kesenian Jakarta itu 10 tahun lebih, itu betul-betul idealisme. Tapi sesudah itu saya pikir saya harus realistis. Nah kemudian saya masuk ke swasta. Buku Tirani dan Benteng yang kemudian membuat nama Bapak berkibar begitu, punya cerita ketika sebelum diterbitkan. Ini soal istri pertama Bapak tadi ya, sastra. Bapak bisa cerita sedikit Pak soal bagaimana latar belakang buku Tirani dan Benteng itu berhasil diterbitkan pada akhirnya? Ketika zaman demonstrasi, saya selalu mengikuti demonstrasi. Saya menulis puisi sambil demonstrasi itu. Kemudian ketika sudah mendekati satu buku, dilihat oleh Arief Budiman, dan kemudian dia katakan, wah ini harus diterbitkan. Saya katakan, enggak, tunggu dulu, belum. Saya pulang ke Pekalongan. Ke Pekalongan waktu itu Bapak naik kereta api, ngambil batik katanya, karena Bapak juga nyambi menjadi pedagang batik untuk menghidupi keluarga Bapak juga. Belum berkeluarga pada waktu itu, cuma malu minta uang pada papa dan mama. Saya dagang batik. Nah, saya pergi ke Pekalongan. Naskah saya itu, tulisan tangan itu, kata Arief, saya mau bawa dulu ke Pekalongan. Enggak, sini. Dia rampas. Saya pergi ke Pekalongan, kemudian kembali lagi. Kemudian ketika sampai di stasiun Gambir, koper saya dengan tas saya semuanya dicuri, hilang. Tapi naskah saya selamat karena sudah diambil oleh Arief Budiman, dan kemudian dia cetak jadi buku, dia stensil jadi buku. Jadi terima kasih kepada Pak Arief Budiman, karena kalau tidak, Tirani dan Benteng itu mungkin tidak akan bisa bercetak begitu ya. Pak, sebenarnya kalau kemudian Bapak melihat Tirani dan Benteng, apakah itu salah satu karya yang menurut Bapak paling monumental dalam hidup Bapak saat ini? Tentang penilaian monumental dan sebagainya, saya serahkan itu pada kritikus sastra. Itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah menulis dengan baik. Kalau Bapak menganggap hal seperti itu, apakah kemudian Bapak melihat juga anak muda sebagai salah satu sasaran dari puisi-puisi yang dibuat oleh Bapak? Bapak menganggap bahwa anak muda juga harus menjadi salah satu sasaran dan bukan hanya kritikus sastra begitu? Maksudnya? Artinya apakah Bapak punya semangat untuk memasyarakatkan sastra kepada anak muda? Apakah ketika membuat sebuah puisi Bapak melihat anak muda sebagai salah satu faktor sehingga ketika membuat itu bahasanya mungkin lebih pop dan sebagainya? Saya tidak mengorbankan bahasa menjadi pop, akan tapi anak muda memang menjadi sasaran saya, salah satu sasaran, tapi penting lah, sasaran penting. Nah, harapan saya besar sekali pada mereka, luar biasa besar, terutama karena sesudah saya menilai diri saya sendiri, angkatan saya tidak berhasil mengemban amanat dari rakyat ini, tidak berhasil. Bapak mencoba memasyarakatkan sastra kepada anak muda begitu. Betul. Tapi nggak mudah, apalagi di zaman teknologi yang serba canggih kayak begini, kebudayaan pop itu jauh lebih mudah diterima. Apa pendapat Bapak tentang hal tersebut? Bukan kebudayaan pop dan kecanggihan itu yang mengganggu. Yang mengganggu itu anak-anak muda ini adalah produk dari sebuah pendidikan di mana membaca buku itu sedikit sekali dan kemudian pelajaran mengarang di sekolah hampir tidak ada. Jadi hasil mereka yang masuk ke perguruan tinggi ini membaca buku sastra itu minim sekali. Dalam kriteria yang saya pakai untuk survei saya, itu 0 buku mereka baca. Artinya kesalahannya lebih pada sistem kurikulumnya? Sistem kurikulum pengajaran bahasa dan sastra pada waktu ini. Tapi kita punya
seorang anak muda, Pak, yang bisa masih disebut anak muda, yang juga Bapak kenal dan dia sangat suka pada puisi-puisi Bapak. Kita undang. Fadlizon. Selamat malam Mas Fadli, apa kabar? Wah, ini terkejut saya nih. Adakah yang tahu hubungan Mas Fadli dengan Pak Taufik? Saya masih punya satu buku untuk hadiah. Nggak ada yang tahu. Mas Fadli adalah keponakan langsung dari Pak Taufik Ismail. Dari istri ya Pak? Dari istri ya, dari Ati ya. Mas Taufik sebenarnya suka pada puisi Pak Taufik lebih karena Pak Taufik sebagai paman begitu, atau karena pada bahasa-bahasanya? Saya kira bukan sebagai keluarga ya, tapi memang puisi-puisi Pak Taufik Ismail itu kan memotret zaman, memotret suasana, memotret kejiwaan ketika itu. Dan saya kira beliau sudah berkarya sejak tahun 1953. Saya kebetulan menjadi ketua panitia 55 tahun Taufik Ismail dalam sastra Indonesia 2 tahun yang lalu. Dan kalau kita membaca atau mengumpulkan seluruh karya-karya Om Taufik Ismail, itu kita menemukan ya beliau adalah seorang, kalau dulu HB Yasin disebut paus sastra, ya mungkin ini maestro sastra Indonesia gitu. Apa sih puisi Pak Taufik yang paling berkesan di hati Mas Fadli? Terus terang yang sampai sekarang saya masih hafal itu adalah puisi Pak Taufik yang ditulis tahun 65. Itu tentang satu peristiwa yang berjudul Januari 1949. Silakan dibacakan Mas. Dibacakan? Dibacakan. Mengenal seorang Taufik Ismail adalah mengenal dari puisi-puisi. Oh, silakan Mas. Berdiri aja ya. Januari 1949. Butiran logam membunuh saudaraku. Dirabanya pinggangnya ketika dia rubuh. Sejumput dendam meluluh hatiku, di mana kuburnya semakin jauh. Luka-lukamu, luka bumi kita, luka langit yang rapuh. Rumpun-rumpun bambu dan lereng akasia tempatmu berteduh. Matanya trembesi, membara di padang lalang, direnggutkan ke bumi dengan 7 letusan. Terima kasih. Tetaplah bersama 1 jam lebih dekat. Kami akan kembali dengan Taufik Ismail dan puisi-puisi religi. Mas Fadli, selaku keponakan Pak Taufik Ismail dan juga penggemar karya-karya beliau, harapan beliau adalah memasyarakatkan sastra ke anak muda. Dan ini kelihatannya ada yang salah dengan soal kurikulum, bukan cuma sekedar anak mudanya. Anda cukup aktif di Horizon, begitu, majalah sastra. Apa yang Anda lihat dengan harapan yang belum tercapai ini? Ya, saya kira harus ada kesadaran ya dari semua pihak bahwa sastra ini adalah bagian dari budaya yang sangat penting untuk membangun karakter bangsa juga gitu. Artinya nggak bisa diharapkan dari anak mudanya yang berpikir seperti itu mestinya ya? Ya, tapi semua pihak ya. Artinya juga ada usaha-usaha yang proaktif, terutama yang dilakukan oleh Pak Taufik Ismail dan juga kawan-kawan, menjemput langsung ke sekolah-sekolah, terutama ke anak-anak SMA, memasukkan Horizon juga ke sekolah-sekolah SMA, dan juga mempertemukan sastrawan-sastrawan masuk ke sekolah. Itu jauh lebih menarik dan saya kira membangkitkan betul-betul minat kepada sastra dan membentuk kemudian sanggar-sanggar sastra di daerah-daerah. Mas Bram, sebenarnya pendidikan budaya baca seperti apa yang diterapkan ayah dari kecil? Oh ya, sebenarnya sama aja sih, tapi ya lebih kepada kalau di rumah itu harus baca enggak atau juga. Kemudian Diserahkan kepada Mas Bram? Diserahkan aja, tapi ya mau nggak mau karena kita berada dalam lingkungan di mana papa juga senang sekali membaca, ya saya juga pilihan bacaannya apakah ditentukan? Enggak juga. Dibebaskan? Dibebaskan. Okay. Pak Taufik,
sebagian atau banyak orang justru mengenal Pak Taufik juga dari puisi-puisi religi yang dinyanyikan oleh banyak penyanyi terkenal di negeri ini. Bapak kemudian memenuhi permintaan itu lebih dari sisi komersial atau kemudian memang ada idealisme untuk lebih religius begitu? Pertama-tama idealisme, akan tapi dengan idealisme itu kalau datang rezeki ya tidak ditolak. Dan sebenarnya pesanan untuk lirik-lirik religius ini lebih menjanjikan nggak sih Pak dibanding kalau yang non-religius? Nggak terpikir oleh saya itu, tidak. Ya. Jadi kebetulan sekali kimianya kerjasama saya, terutama dengan Bimbo itu bagus sekali. Dan kemudian ya mendekati 100 lagu itu telah diproduksi. Ya. Yang paling favorit Pak dari puisi-puisi atau lirik religi yang Bapak ciptakan itu yang mana Pak? Ada beberapa, tetapi kalau dihubungkan dengan situasi kita sekarang ini, saya kira puisi tentang Lailatul Qadar. Ya. Itu yang kemudian ya. menurut Bapak punya makna tersendiri ya? Ya. Oke. Pada manusia bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Mbak Iin Fatina. Kenapa? Alhamdulillah, aduh abang saya teh lagi flu. Oh, gitu. Lagi flu aja suaranya masih luar biasa ya. Dari tadi suruh ngumpet kedinginan. Silakan Mbak Iin, terima kasih sudah hadir di TV One. Sebagai kenang-kenangan Masya Allah. supaya abang tetap berkarya dengan puisi yang indah. Aduh. Mudah-mudahan bisa dipakai pada saat lebaran. Terima kasih. Boleh dibuka Mbak? Silakan. Tadinya malu-malu kita. Oh sarung, Masya Allah. Bahan baju. Oh bahan baju. Buatan Indonesia. Terima kasih Mbak Iin. Tadi kita tanya tentang proses penciptaan lirik-lirik religi begitu. Apakah sebenarnya ada permintaan dari penyanyinya atau memang diciptakan langsung oleh Bapak? Dan Pak Taufik mengatakan itu chemistry gitu. Kalau dari Mbak Iin sendiri gimana? Kebetulan saya itu hanya tahu nyanyi ya di Bimbo itu. Jadi yang biasanya yang membuat lagu atau melodinya itu namanya Kang Jaka atau Kang Sam. Jadi biasanya diarahkan sekian ketukan terus masukin di kaset, kasihin Bang Taufik, Bang minggu depan ya. Bang minggu depan, terus Bang Taufik mikir, aduh ini bait ini sekian ketukan, bait ini sekian ketukan. Jadi dia juga sambil yang saya tahu pada saat itu Bang Taufik jadi dosen di LPKJ ya. LPKJ ya. Jadi dia sambil mendengarkan itu sambil dia ngitung ketukannya berapa supaya liriknya cocok. Lirik-lirik dari Pak Taufik Ismail itu kelihatannya kena betul di hati Mbak Iin karena kayaknya kalau tiap kali menyanyi ada air mata yang berderai begitu. Buat saya itu sangat gimana ya, menyentuh dengan kata-kata yang sederhana tapi meresap. Jadi mudah diterima. Pak Taufik, kita punya kumpulan video klip dari lagu-lagu Bapak. Kita lihat terlebih dahulu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlama-lama puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus taranya apalah lapan mengajar Quran hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci.
80. Tahun berapa itu, Mbak? 80-an, 90-an. Tapi lagu yang kemudian tiap kali dikenang orang karena Mbak Iin kelihatannya sangat menjiwai itu adalah Rindu Rasul. Ya. Bu, buat saya itu lagu sangat mimpi gitu. Mimpi saya ketemu Rasul, tapi kapan? Cita-cita. Boleh dong punya cita-cita saya bertemu dengan Kangjeng Rasulullah gitu. Dan liriknya itu Pak Taufik, bagaimana proses penciptaannya Pak, Rindu Rasul? Ada yang betul itu. Saya menerima lagunya lebih dahulu, baru saya menulis liriknya. Kalau puisi saya yang sudah ada dinyanyikan jadi lagu, itu ringan bagi saya kan. Jaka kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah. Nah, kemudian, waduh lagu itu indah sekali. Indah sekali. Saya dengarkan rekamannya. Apa ini? Saya ingin mempersembahkan sesuatu sebagai salawat Rasul. Kemudian kata-katanya tidak bisa banyak karena lagu itu pendek. Kemudian saya tulis, alhamdulillah selesai. Dan kemudian jadilah dia Rindu Rasul. Dan kemudian khusus Adinda Iin ini, kalau dia menyanyikan itu kan 2 bait. 1 bait dia tidak tahan, dia nangis, dia membelakang penonton. Iya, betul Iin? Iya. Dan itu Bang, bukan itu aja Bang. Setiap saya umrah, saya ke Madinah, saya ziarah ke makam Rasulullah, saya nyanyi lagu itu dalam hati ya. Dan menangis. Masya Allah. Dan menangis, lalu saya sujud di situ. Ya. Dan itu selalu saya berusaha untuk mepet supaya bisa di depan ya, karena itu sangat penuh dan jamnya itu untuk wanita itu kan tertentu dan pendek sekali ya. Jadi saya selalu, apalagi ini dari Asia apa dari Indonesia nanti gitu. Jadi saya selalu masuknya itu dari pintu keluar, mepet sendiri aja, cet gitu. Dan dengan dalam hati pun masih bisa menangis karena sangat menghayati lagunya ya. Iya, karena bagaimana ya, dengan keindahan liriknya, dengan sifat Kangjeng Rasul yang sangat sederhana apa adanya dan sangat mencintai jemaahnya. Pas semuanya. Pak Taufik, sebagai penutup, ada puisi yang Bapak bilang untuk saat ini kelihatannya paling berkesan, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Tolong dibacakan untuk kita semua, Ya. sekaligus akan menutup acara 1 jam lebih dekat hari ini. Silakan berdiri. Malam 1000 bulan, marga satwa tak berbunyi, burung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci, Quran turun ke bumi. Quran turun ke bumi. Inilah malam 1000 bulan, ketika cahaya surga menerangi bumi, ketika cahaya surga menyinari bumi. Inilah malam 1000 bulan, ketika Tuhan menyeka air mata kita, ketika Tuhan menghapus dosa-dosa kita. Marga satwa tak berbunyi, burung menahan nafasnya, waktu seperti berhenti, danau diam, hutan memejamkan mata, daun-daun bergoyang tiada. Pada bulan suci, Quran turun ke bumi. Quran turun ke bumi. Inilah malam 1000 bulan, ketika cahaya surga menerangi bumi, ketika cahaya surga menyinari bumi. Inilah malam 1000 bulan, ketika Tuhan menyeka air mata kita, ketika Tuhan menghapus dosa-dosa kita. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin.